Sahabat, kemarin kita sudah mengulas tentang itu bisa mahal harganya, dari mana sudah kita ulas. Tetapi hari ini sahabat, kita akan sedikit membahas atau memberikan pemahaman. Saat ini saya berada di sawah padi ya, sawah padi ya. Kita lihat di sini sawah ini teman-teman, ini adalah ketahanan pangan ya. Di kedepannya itu kita di era ke depan itu kita membutuhkan ketahanan pangan kan? Negara kita yang kaya akan hasil alam ya, yang subur tanahnya, itu kita kelola, bisa beli tanah sawah dikelola oleh para petani-petani bisa ya. Kita mendukung program presiden kita Bapak Prabowo tentang ketahanan pangan. Kita akan membahas kali ini tentang topik yang menarik lagi ya, bagaimana sih menentukan harga cryptocurrency atau harga sebuah koin kripto itu ya sahabat ya. Yang pertama, penentuan harga itu ya dari supply, demand ataupun tentang utilitas, itu sangat mempengaruhi. Utilitas itu juga ada beberapa hal yang mempengaruhi utilitas. Nah, nanti akan kita bahas sahabat. Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya sahabat CCTV Sip dimanapun berada di seluruh Nusantara maupun yang di luar negeri, yang TKI, TKW ya, selamat sore semuanya, atau di sana mungkin selamat pagi, selamat siang. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit ya wawasan atau mengedukasi, atau ya kita sama-sama belajar di sini ya. Karena tidak ada yang pintar di sini, semuanya butuh belajar. Dari pengalaman kita belajar, dan itulah kita bisa memiliki ilmu seperti cryptocurrency, dunia kripto yang saat ini kedepannya itu mata uang yang akan kita gunakan semuanya akan menggunakan digital. Kalau yang saat ini kita jalani teman-teman adalah sistem transfer saja ya, transfer nilai saja. Seperti teman-teman m-banking itu hanya sistem transfer nilai, tidak menggunakan teknologi blockchain atau terdesentralisasi, masih dikuasai oleh perbankan. Oke, kali ini topik yang menarik, kita akan bahas bagaimana cara menentukan harga kripto. Oke sahabat, di sini agak santai ya, kita lihat suasana persawahan yang elok, teman-teman yang pionir nanti seandainya pilih ini sukses ya, launching nanti dengan nilai yang cukup lumayan, nilai fantastis, apalagi 314.159 US dollar per koinnya. Yes. Ya teman-teman bisa beli persawahan, perluaslah lahan-lahan persawahan ya, padi, jagung dan lain sebagainya, agar kita tidak impor, sehingga petani-petani kita ya bisa sejahtera, rakyat kita sejahtera, mendapatkan beras yang murah. Cryptocurrency itu pasti ada sebuah harga. Nah, harga sendiri itu ditentukan oleh supply, demand dan utilitas. Oke, utilitas itu ada faktor-faktor yang menentukan utilitas, seperti kecanggihan teknologi, seperti minat pasar, sentimen pasar, dan hal-hal yang mempengaruhi dari sebuah utilitas yang menentukan harga sebuah koin P tadi, teman-teman nanti akan kita bahas. Tapi teman-teman perlu saya jelaskan dulu, apa itu supply, apa itu demand. Ya, supply adalah penawaran ya teman-teman, begini ya, menawarkan sebuah barang, produk ya, menawarkan. Kemudian demand sendiri itu adalah permintaan ya, permintaan. Jadi di sini intinya harga kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Tetapi ada satu hal tadi yang saya bilang, ada utilitas yang akan menentukan sebuah harga koin kripto. Ya, seperti Pi Network ini nanti ditentukan oleh beberapa faktor teman-teman, terutama utilitas ya. Sedangkan teman-teman untuk utilitas sendiri di situ ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Utilitas itu ada adopsi yang meluas teman-teman ya, kemudian ada minat investor ya, minat sentimen pasar, ada kecanggihan teknologi. Ya, ada juga pandangan atau persepsi dari masyarakat global yang menilai ini cocok, layak, dan banyak sekali yang berminat karena penilaian masyarakat tadi positif semua. Jadi itulah yang akan memperkuat dari sebuah utilitas yang menentukan sebuah nilai harga koin Pi. Oke, jadi teman-teman tidak usah khawatir, Pi Network halu. Halu ya, gitu kan. Ada yang bilang Pi Network ini halu, ada yang bilang Pi Network nggak mungkin, nggak masuk akal ya. Kalau kita seperti itu teman-teman ya. Misalnya begini teman-teman, supply ya, barang, kita punya barang ya, kita punya barang dengan jumlah totalnya kok berlimpah banyak. Misalkan saja kita ambil saja contoh di pasar saja ada cabai ya,
cabai rawit, ya penawaran banyak yang panen, barang bludak di pasar. Akhirnya apa? Permintaan menurun dan harganya juga menurun. Cabai yang tadinya bisa 40.000 menjadi cuma 12.000. Tetapi di saat permintaan pasar tinggi, ya, sedangkan panen cabai nggak ada, kurang, ya, artinya pasokannya kurang, ya harganya akan melejit naik. Nah, sama seperti kripto, teman-teman. Jadi di sini untuk harga sebuah koin kripto itu seperti Bitcoin, ya, Ethereum, bukan ditentukan oleh bursa pemerintah atau bukan ditentukan oleh pemerintah pusat. Bukan pemerintah manapun yang menentukan sebuah harga seperti euro, ya, rupiah, US dollar. Itu ditentukan oleh bank sentral, ya. Artinya di sini kalau cryptocurrency itu terdesentralisasi, ya, pasar yang menentukan, minat investor yang menentukan, ya, masyarakat yang menentukan, pembeli itu yang menentukan, ya. Nah, cryptocurrency seperti Pi Network ini teknologinya sangat canggih, kemudian adopsinya meluas dari orang-orang bawah semua seluruh dunia, setiap negara ada. Kemudian teman-teman di sini sentimen pasar, ya, kalau kita lihat di Pi.io itu uji coba nilai Pi seandainya nanti di bursa, walaupun itu bukan resmi dari Pi Core Team, tapi itu bisa jadi acuan. Kalau Picoin ini akan diminati pasar, diminati investor, ya. Apalagi nanti ada marketplace online, marketplace offline, ya, itu mempengaruhi. Semakin banyak permintaan, adopsi yang meluas, ya. Teman-teman harus paham, ya, dalam dunia trading kita hanya bahas-bahas pokok-pokoknya saja, ya. Teman-teman harus paham. Dalam dunia trading itu perdagangan. Namanya mata uang itu semua diperdagangkan saat ini. Ya, seperti Pi Network nanti juga akan diperdagangkan, sahabat, ya. Pasti akan diperdagangkan. Nah, semakin banyak jual beli terjadi, ya, semakin banyak sirkulasi perdagangan, jual beli terjadi, trading terjadi. Nah, disitulah nilai sebuah koin akan tetap bertahan dan melejit, karena disitu terjadi fluktuasi harga. Makanya dia lama-lama tetap akan bisa naik, bertahan dan naik terus bisa. Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi. Begini, ya, sebuah koin bukan hanya dari supply atau demand atau sebuah penawaran dan permintaan. Kalau memang Pi Network nanti begitu open minded, ya, permintaannya sangat tinggi, kita ketahui teman-teman di sini jumlah supply. Nah, teman-teman ini harus tahu, ya, supply. Nah, supply di sini ada supply maksimum, supply maksimal, yang artinya koin tersebut dengan jumlah supply maksimal tidak akan ada lagi, tidak ada penciptaan koin lagi. Jumlah stoknya segitu maksimalnya, tapi ada stok lain, ya, supply lain, supply yang beredar dan supply total. Nah, disinilah teman-teman, supply total, ya, adalah mencakup dari sebuah koin itu yang sudah beredar maupun yang dikunci. Seperti pionir begini nih, Nicholas itu cerdas, ya, teman-teman, ya. Jadi Nicholas itu suruh menghold para penambangnya, ya, para pionir, para perintis pelopor, agar di saat open mainnet tadi tidak terjadi penurunan harga yang signifikan, diimbangi dengan sebuah ekosistem yang kuat, ya, 100 aplikasi, developer aplikasi, itu gunanya untuk mempertahankan harga. Nanti terjadi terus, ya, penjualan pembelian menggunakan Picoin, perdagangan trader juga berdagang, ya, jual beli Picoin, itu mempertahankan sebuah nilai dan menaikkan terus nilainya, harganya akan semakin naik. Jadi seandainya teman-teman, ya, supply yang beredar nanti Picoin misalkan saja, kalau seandainya di sini kan sudah 1 miliar, hampir 1.500.000.000 ya. Ya, sekitar nanti kalau seandainya mungkin 1.500.000.000 koin yang beredar, ya, yang supply totalnya kemungkinan sekitar 4, sekian miliar atau 47 miliar saat ini, atau mungkin kita ambil aja yang sebesar bisa saja terjadi 5 miliar supply yang terjadi, ya, Picoin yang beredar cuma sedikit, teman-teman, ya, cuma sedikit. Kemungkinan kalau kita lihat di sini, ya, 1,5 miliar lah kemungkinan, ya. Tetapi harga koin kripto ditentukan oleh utilitas. Nah, semua menginginkan misalkan kok harga 314.159 US dollar. Dan di sana ada investor besar di saat permainan sudah bekerja sama dengan Core Team, termasuk kemarin Defiles, Ulu Venture, dan ada dua lagi raksasa investor siap menggelontorkan darahnya membeli Bitcoin tersebut, ya, ya, berinvestasi di sana. Artinya di sini
kapitalisasi pasar yang ada. Walaupun IOU saat ini berada di 62 triliun yang dilaporkan sementara oleh pihak CoinMarketCap, CoinGecko, yang berada di sana itu adalah spekulasi investor. Dia adalah investor retail, ya. Paham ya di sini ya? Investor retail itu orang-orang yang nggak menambang, bahkan ada yang orang nambang dia masih pengen lagi, namanya manusia itu serakah. Sudah dapat banyak, pengen banyak lagi. Dia membeli dari pioner-pioner yang bisa nggak dapat koinnya, akhirnya dia masuk di PayIOU. Nanti PayIOU itu juga teman-teman ya, sahabatku ya, itu juga setelah mainnet dibuka dia akan mengikuti jumlah suplai total dari Nicholas Kokkalis. Berapa harga yang dilaunchingkan saat itu, misalnya ada investor besar masuk, kapitalisasi pasar menjadi menaik sekian ratus triliun misalkan. Nah disitulah teman-teman nilai Bitcoin akan semakin diminati di abduksi luas. Semua menggunakan Bitcoin merata, seluruh negara ada. Beda dengan kripto-kripto pendahulunya. Bitcoin tidak bisa melakukannya, ya. Marketplace online, offline, kemudian ada gaming, ya ada trader, ya ada pembayaran lintas batas negara. Karena Bitcoin ini sudah memenuhi syarat standar sebagai mata uang digital yang inklusif dan digunakan sehari-hari nantinya. Seperti regulasi, lisensi, semuanya mendapatkannya. Teknologinya canggih. Teman-teman mentransfer dengan aman, dengan cepat, dengan efisien, ya. Biayanya nanti mungkin juga akan dirubah saat open mainnet. Kalau sesuai nilainya, kalau memang dia 4,9 miliar atau 314.159 US dollar, jadi kemungkinan untuk fee-nya, biaya transaksinya pun akan dirubah. Dan itu pasti nggak mungkin kalau sebuah coin network, misalkan nanti begitu open mainnet 314.159 US dollar dengan kapitalisasi pasar misalkan sekian ratus triliun, tentunya fee transaksi tidak akan 0,01. Kenapa? Kalau 0,01 dengan sebuah harga Bitcoin 314.159 US dollar, tentunya ini mahal biayanya karena 70 sampai 75 juta rupiah per transaksi. Makanya nanti pasti akan dirubah menjadi 0,00000 sekian dari Bitcoin. Tentunya nggak mungkin. Kalau misalkan launching 0,01 biaya transaksi, tentunya nilainya tidak akan di CV. Mungkin bisa 314 US dollar atau per mainnet, ya berarti bukan GCV. Tetapi di sini kita mengacu kepada harga sebuah koin kripto dari utilitas, ya bukan dari supply dan demand saja. Supply demand juga jelas, nanti di saat Bitcoin itu launching sudah banyak investor yang masuk. Karena apa? Kripto ya mempunyai harga itu karena minat orang, ada yang mau beli. Oke, saya ambil contoh teman-teman sahabat. Saya menciptakan sebuah mobil saja lah, anggap ya. Mobil saya canggih, bisa terbang, bisa kecepatan tinggi, ya bisa muat banyak orang. Saya tawarkan, sekali saya mengeluarkan mobil saya dengan teknologi saya ini, orang harus membayarnya 5 miliar rupiah. Dan orang-orang mau membelinya, mau. Kesepakatan banyak orang mau, investor mau beli. Oh saya suka mobilmu, saya suka teknologi bagus. Sama seperti Bitcoin. Ya Bitcoin juga seperti itu nantinya teman-teman ya, seperti itu. Sudah 2 tahun ada fase barter penciptaan nilai sebuah koin kripto. Ini ada terobosan terbaru dari Nicholas Kokkalis. Jadi penentuan harga kripto yang belum paham mungkin, wah itu kan total suplainya berapa. Ini kan mikirnya begini teman-teman, ada 100 miliar, nunggu dari berpuluh-puluh tahun, beratus tahun baru nilainya 5 miliar rupiah. Bukan seperti itu. Karena di saat nanti open mainnet itu yang terjadi adalah teman-teman ya, sahabatku ya, total pasukan semuanya itu mungkin 5 miliaran, nggak nyampe 10 miliar kemungkinan ya. Yang beredar karena banyak yang di hold teman-teman ya, banyak yang dikunci ya, dan itu tadi dibuka kuncinya itu bertahap kan, ada yang mungkin teman-teman ada 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, jadi nggak sama. Jadi si koin nanti terus diperdagangkan, terus digunakan untuk pembayaran jual beli barang dan jasa, dan semuanya akan menggunakan itu. Tentunya ini akan semakin naik nilainya, harganya.
Begitu ada migrasi yang terbaru masuk koinnya, itu nilainya hanya turun sedikit saja. Karena nanti di saat itu para investor besar seperti mungkin Michael Saylor, BlackRock, termasuk exchange tentunya akan memborong koin tersebut, akan membelinya. Nah, ini perlu diketahui teman-teman ya. Ya sudah tahu ya, tadi harga kripto itu tidak hanya dari supply dan demand saja, tapi utilitas juga mempengaruhi ya, supply, demand, utilitas. Utilitas sudah apa saja saya sebutkan, di situ adopsi yang meluas, teknologi yang canggih, ya sentimen pasar yang tinggi, ya pengakuan masyarakat, ya pandangan masyarakat, persepsi dari sebuah koin tersebut nilainya bagus, oke. Itu bisa menjadi nilai 4 miliar, 5 miliar bisa. Nanti setelah terjadi open mainnet, itu migrasi itu bertahap. Tentunya nanti ada tahap lagi, ada berkumpul lagi komunitas ya yang disahkan di komite. Ya, komunitas ini kan besar, 60 juta lebih, bahkan nanti setelah open mainnet semakin banyak yang bergabung. Dan tentunya penambangan akan semakin sulit ya, dan mungkin nanti akan diarahkan ke node. Anda harus menggunakan komuter, kemudian bisa juga untuk mendapatkan agak banyak koin. Kalau nanti anda ini menggunakan handphone udah sulit sekali, 0,00 itu mungkin sudah semakin menurun base rate-nya ya, miningnya itu teman-teman ya. Jadi ini harus dipahami ya, teknologi semakin berkembang. Harapkan ini menjadi pembelajaran kita semua, kita harus tetap belajar. Saya pun bisa begini karena belajar dari 2010, teman-teman sudah mengalami namanya skema money game ya, investasi kripto yang penipuan seperti apa, koin-koin seperti Luna. Saya juga hampir 300 juta lebih saya hancur di Luna Maya. Bukan Luna Maya, Luna. Nah, makanya kita harus belajar terus. Saya tetap belajar terus, dan Airdrop sudah saya pelajari ya, memang fasenya bertahap, step by step. Dia itu progresnya itu sudah ditentukan. 1 tahun harus dapat ini, 1 tahun tahapnya harus ini, 1 tahun harus testnet 2, testnet 1, testnet 2, baru mainnet, open mainnet. Mainnet pun ada 2, enclosed mainnet, ada open mainnet. Jadi disinilah yang membuat nilai Bitcoin nanti semakin menjadi rajanya kripto. Jadi sudah tahu teman-teman yang punya koin, tahan koin-koin teman-teman, sahabat-sahabat ini ya, jangan dihambur-hamburkan. Mungkin pasti nanti kalian akan menyesal yang sudah menjual Rp5.000 per koin. Yang bahkan teman saya ada sendiri nggak percaya dia. Ya, teman saya satu kota sendiri nggak percaya kalau nanti nilainya bisa mahal. Dia nggak sabar, kebelet ya, kebelet kebutuhan, entah beli beras atau bayar utang. 500 koin P-nya dijual murah sekali, hanya 1.500.000. Tetapi saat nanti open mainnet dia akan menyesal. Sekarang saya sudah menyesal. Dia nambah lagi, aduh sulit mesti aja sulit. Waduh, dia nyari orang lagi, orang-orang juga waduh ikut tapi agak lama, kondisi terhambat dan lain-lain sebagainya. Investor itu tidak akan memikirkan penambangan. Pemilik uang besar, saya katakan di sini, orang-orang yang sudah kaya raya, saya bilang kaya raya dengan kaya berbeda ya. Ya kaya, kalau kaya itu sudah punya perusahaan besar seperti PT Jarum, Super, seperti apa lagi nih di sini yang Sampurna, ya orang-orang Cina yang Tionghoa, keturunan Tionghoa yang di sini yang kaya raya, itu dia kaya raya. Tapi kaya biasa, kaya itu memang udah punya perusahaan beneran. Kalau kaya teman-teman hanya punya sebuah uang cuma 10 miliar, 20 miliar, itu bukan orang kaya. Biasa saja itu teman-teman. Gitu. Jadi kalau kaya itu memang asetnya sudah miliaran. Di Bitcoin dia punya mungkin 200.000 Bitcoin ya, atau 100.000 Bitcoin, itu orang kaya itu. Dia punya perusahaan banyak. Nah, kalau orang-orang menengah ya itu juga masih perlu kita harus belajar terus tentang teknologi ini, karena mereka tidak akan memahami. Nanti orang-orang kaya-kaya ini ya, jutawan itu, miliar-miliar itu, setelah ini mulai diperdagangkan di network, akan berebut. Karena apa teman-teman? Dia akan menyimpan asetnya yang teraman itu adalah di blockchain. Jadi aset terdesentralisasi yang tidak bisa dikuasai oleh pemerintah manapun, oleh siapapun, aman ya. Nilainya semakin tahun semakin naik, sudah teruji nih ya, 14 tahun Bitcoin ya. Saya mengalami punya Bitcoin, misalnya minta ampun, 1.500 Bitcoin saya jual dengan murah dan saya menyesal. Akhirnya saya beli lagi, walaupun saya jual lagi, ya begitulah kehidupan ya, begitulah kehidupan. Dan kena penipuan investasi kan, dari belajar, dari ikut dulu baru tahu, oh begini.
oh USDT per 5%, nanti kita dapat untung per harinya 2,5% sekian, mah udah nggak ada teman-teman. Investasi apapun di dunia kripto 1% per hari, enggak, bullshit. Saya udah ngalami semua. Bahkan 0,5% per hari, bullshit. Nanti ujungnya scam, jangka waktu entah setahun atau 1,5 tahun, bahkan ada yang 6 bulan udah scam. Ya, mungkin ini kalau ada investasi, apalagi di online, ya, kok per hari 1% saja lah, ya. Ya mungkin Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani atau pengusaha-pengusaha Pak Najar Meskipun atau yang lainnya, dia akan menaruhkan aset-asetnya, uangnya, ya simpanan-simpanan tabungannya akan dimasukkan ke perusahaan tersebut, investasi tersebut 1% per hari loh. Bayangkan 1 miliar, ya, dia tanamkan saham di sana, investasikan di sana, sudah dapat berapa per harinya. Nah, bisa dihitung teman-teman. Apalagi kalau misalnya 1 triliun dimasukkan ke sana per hari, kipas-kipas dapat 1%, kan itu impossible. Udah saya bilang nggak ada. Ya ini buat teman-teman yang investasi apapun yang di dunia cryptocurrency, apalagi di dunia lainnya, sudah per tahun saja kalau di Binance itu API-nya itu cuma sedikit ya, jarang sampai 100% per tahunnya nggak ada ya, apalagi per hari 1%, wah itu sudah bullshit, penipuan. Saya udah alami semua itu. Oke, kita kembali lagi ke topik tadi sahabatku, tentang harga koin kripto. Bisa saja terjadi nanti 5 miliar itu terjadi atau 390.159 US dollar, karena tadi sudah tahu harga kripto dari supply, demand, dan utilitas itu mempengaruhi. Oke teman-teman, kalaupun tidak, minimal koin crypto pay network ini kalau kita mengacu kepada analisa teknikal yang terjadi saat ini di PIOU, Coin Market Chat, Huobi, ya, itu saya lihat memang perkembangannya bagus. Kemungkinan nanti akan semakin naik, ya, terjadilah koreksi, namanya sebuah trading perdagangan, akan terjadi koreksi setelah harga puncaknya akan turun, ya, akan terjadi bearish. Nah teman-teman nanti juga harus belajar trading ya, karena di sana ada namanya SNR ya, support resisten, ya, bagaimana sebuah koin ini di saat nanti penentuan arahnya ini kemana, setelah terjadi puncak naik ini apakah nanti menjadi balik ke turun atau akan naik lagi, ini agak sulitnya di sana. Nah teman-teman nanti bisa belajar trading lah ya, ada SND banyak sekali ya teman-teman, nanti itu pelajarannya agak nanti aja lah ya. Itu yang utama untuk mengetahui penentuan sebuah nilai kripto ini. Oke, jadi semoga saja ini kalau memang minat pasar tinggi, kemudian sudah digunakan, dipercaya oleh masyarakat banyak dengan nilai yang segitu tadi 314.159 US dollar, kemudian di saat open mainnet banyak investor yang sudah menginvestasikan dananya untuk memperkuat likuiditas dari sebuah koin pay network ini, dan sehingga harganya muncul, dan saat muncul pun tidak anjlok, akan terus diperdagangkan, digunakan sehari-hari. Semoga saja nilai GCB akan tercapai, dan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini teman-teman ya. Ya katakan dulu saya tidak pernah beranggapan Bitcoin itu menjadi 1,5 miliar satu koin. Saya dulu juga uangnya dari mana segitu, nggak percaya. Apalagi dulu belum ada teknologi seperti ini. Sekarang sudah terbukti ada teknologi kripto yang sudah teruji, ya, dipercaya oleh investor besar yang katanya ini adalah mungkin ya dibilangnya hal itu bisa terjadi. Tidak ada yang mungkin di dunia ini. Kalau Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mentakdirkan kau jadi orang kaya dengan cara apapun kau akan. Yes. Bahkan banyak yang ikut Pennybox juga, dia migrasi juga belum bisa karena mungkin terjadi tentatif atau lain, mungkin akunnya terjadi bermasalah, atau dia ternyata sudah dijual duluan, akhirnya rezekinya di saat konvenat cuma sedikit, atau mungkin maaf kata kita umur nggak tahu ya. Semua berdoa kita panjang umur ya, bisa menikmati koin ini, kan tidak tahu namanya orang. Banyak sekali untuk pioner-pioner yang sudah meninggal dunia ya, saya ikut prihatin, saya ikut belasungkawa. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang teman-teman yang masih hidup, pioner yang udah menambang bertahun-tahun, tetap semangat, jaga kesehatannya, berolahraga, berdoa ya, karena ingat kun fayakun, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghijabahkan segala sesuatu apapun akan terjadi. Ya dulu video dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.